Baik, selamat pagi, selamat siang maupun selamat malam semuanya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang RBSL atau Rancangan Bujur Sangkar Latin dari mata kuliah Rancangan Percobaan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Karnelian Rema Perdana Wicaksono dengan NIM akhir 16 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana, Angkatan 2023. Baik, di sini kita sudah mendapatkan contoh soal RBSL, yaitu peneliti ingin mengetahui tingkat kesukaan dari kopi Arabica yang dicobakan dengan 5 cara fermentasi dan 5 kondisi suhu dan waktu penyangraiannya. Baik, di sini sudah terdapat banyak faktornya. Selanjutnya kita akan masukkan angka tingkat kesukaan di dalam tabel beserta dengan notasi. Untuk langkah pertama, kita akan mencari dari jumlah kolom di setiap formula. Untuk di formula A, kita akan masukkan rumus sama dengan sum kurung buka formula A formula 1 dideret hingga ke 5. Maka kita akan mendapatkan hasil yaitu 29,19. Untuk dari formula B hingga ke E, kita hanya perlu menderetkannya saja. Lalu kita akan mendapatkan hasil keseluruhannya. Selanjutnya kita akan mencari nilai jumlah baris lokasi, yaitu dengan rumus sama dengan fermentasi 1 formula A ditambahkan dengan fermentasi 1 formula B hingga ke E. Maka kita akan mendapatkan hasilnya, yaitu 40,68. Lalu kita hanya perlu menderetkannya, maka kita akan mendapatkan nilai dari jumlah baris dari fermentasi 1 hingga ke fermentasi 5. Lalu kita akan mencari dari total jumlah baris, yaitu dengan rumus sama dengan sum dari jumlah baris fermentasi 1 hingga ke 5. Maka kita akan mendapatkan hasil yaitu 180,09. Selanjutnya kita akan mencari jumlah dari rata di setiap perlakuan. Untuk mencari jumlah dari perlakuan A, saya akan memberikan contoh yaitu sama dengan di fermentasi 4 di formula A. Lalu di fermentasi 5 di formula B. Lalu ditambahkan maka kita akan mendapatkan hasil yaitu 36,59. Selanjutnya untuk mencari rata, kita hanya perlu masukkan rumus itu sama dengan klik jumlah perlakuan A dibagi dengan banyaknya perlakuan yaitu 5. Maka kita akan mendapatkan hasil 7,318. Selanjutnya kita akan mencari faktor koreksi. Nah, untuk faktor koreksi sendiri dengan rumus sama dengan total dari jumlah baris dipangkatkan 2 dibagi dengan total jumlah perlakuan yaitu 5 dipangkatkan 2. Maka kita akan mendapatkan hasil 1297,296. Baik, selanjutnya kita akan masukkan dari sumber keragaman. Yaitu pertama kita akan mencari DB barisnya. Yaitu dengan rumus sama dengan kon A kurung buka dari fermentasi 1 hingga ke 5. Lalu kita menguranginya dengan kurangi 1 sesuai dengan rumus, yaitu kita akan mendapatkan hasil 4 sama hingga ke perlakuan. Selanjutnya kita akan mencari DB totalnya, yaitu dengan rumus sama dengan 5 dikali 5 dikurangi 1, yaitu 24. Lalu kita akan mencari DB galatnya. Untuk DB galat, kita masukkan rumus sama dengan DB total dikurangi DB baris hingga ke perlakuan. Maka kita akan mendapatkan hasil 12. Untuk jika barisnya, kita akan masukkan baris yaitu masukkan rumus yaitu sama dengan sum SQ dalam kurung buka dari jumlah baris fermentasi 1 hingga ke 5 dibagi dengan kon A dari fermentasi 1 hingga ke fermentasi 5 dikurangi dengan faktor koreksi. Maka kita akan mendapatkan hasil seperti berikut. Untuk sisanya sama saja. Selanjutnya untuk kuadrat tengah baris, kita masukkan rumus sama dengan JK baris dibagi dengan DB baris. Nah, untuk ini sama saja teman-teman. Selanjutnya kita akan mencari F hitung. Untuk F hitung sendiri, kita akan masukkan rumus yaitu kuadrat tengah baris dibagi dengan kuadrat tengah galat. Maka kita akan mendapatkan hasil seperti berikut. Nah, untuk F tabel sendiri kita menggunakan F tabel 5%. Baik, untuk rumusnya itu sama dengan F inverse kurung buka 0,05 bagi dengan DB baris hingga ke DB galat.
maka kita akan mendapatkan hasil seperti berikut. Selanjutnya kita akan mencari perbandingan apakah F hitung kita lebih besar daripada F tabel. Maka kita akan masukkan rumus itu sama dengan if seperti berikut. Jika dia lebih kecil, maka NS atau tidak berpengaruh. Jika dia lebih besar, maka dia bintang atau berpengaruh nyata. Baik, maka kita akan mendapatkan kesimpulan sebagai berikut, yaitu perlakuan tidak berpengaruh nyata. Baik, selanjutnya jika seperti itu kita akan lanjut dengan uji lanjut BNT atau beda nyata terkecil. Kenapa menggunakan BNT? Karena BNT memiliki pakam yang seperti untuk perlakuannya maksimum 5 dan F hitung kita harus lebih besar daripada F tabel. Maka untuk uji lanjut BNT kita harus mencari standarnya yaitu dengan rumus sama dengan seperti berikut agar lebih cepat. Selanjutnya kita akan mencari selisih di setiap perlakuan. Untuk perlakuan sendiri kita akan mengurutkannya dari terbesar ke terkecil. Nah, bagaimana cara mengurutkannya? Kita mengklik data, lalu kita akan memilih untuk ini. Selanjutnya kita akan masukkan dari besar ke kecil, lalu kita mengklik OK. Maka kita langsung mendapatkan urutan secara otomatis, lalu dikurangi, maka hasilnya yaitu selisihnya NS dari standarnya. Maka notasinya sebagai berikut. Maka kesimpulannya yaitu lebih baik menggunakan perlakuan B karena nilainya lebih besar. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.